Bayangkan kuliah 4 tahun, berangkat jam 6 pagi untuk kuliah renang, besoknya praktek sepak bola, lalu bola basket, lalu voli, mengikuti sertifikasi, menyusun penelitian, menyelesaikan skripsi, menjalani semua yang diminta oleh kampus. Dan kalian percaya bahwa jika mengikuti aturan dengan benar, masa depan akan mengikuti. Tapi setelah wisuda, sebuah pertanyaan sederhana mulai muncul. Setelah semua itu selesai, sebenarnya kita harus bekerja di mana? Ada sesuatu yang aneh dengan jurusan olahraga di Indonesia. Di atas kertas, semuanya terlihat menjanjikan. Kita hidup di negara dengan lebih dari 280 juta penduduk. Pemerintah terus berbicara tentang pentingnya kesehatan. Tren gym tumbuh di mana-mana, lomba lari semakin ramai, kontes fitness memenuhi media sosial, industri olahraga terlihat berkembang. Orang-orang semakin sadar pentingnya hidup sehat, dan secara logika, ini seharusnya menjadi kabar baik bagi lulusan olahraga. Tapi realitasnya justru sering terasa sebaliknya. Karena di balik semua pertumbuhan itu, banyak lulusan olahraga yang lulus dengan satu masalah yang sama. Mereka tidak tahu harus masuk kemana. Dan yang membuat semuanya semakin menyakitkan adalah kenyataan bahwa kuliah olahraga bukan kuliah yang mudah. Banyak orang melihat mahasiswa olahraga hanya bermain bola, berlari di lapangan, atau berenang di kolam renang, seolah-olah kuliah mereka lebih santai dibanding jurusan lain. Padahal, mereka tidak melihat latihan fisik yang harus dijalani. Mereka tidak melihat cedera yang dialami. Mereka tidak melihat tugas-tugas akademik yang tetap harus diselesaikan. Mereka tidak melihat penelitian, skripsi, metodologi, statistik, anatomi, fisiologi olahraga, biomekanika, psikologis olahraga, hingga berbagai sertifikasi tambahan yang harus dicari sendiri agar lebih kompetitif setelah lulus. Banyak mahasiswa olahraga menghabiskan 4 tahun hidup mereka dengan keyakinan sederhana. Jika kita belajar dengan benar, maka masa depan kita akan baik-baik saja. Dan itulah janji yang selama ini dijual oleh sistem pendidikan. Masuk kuliah, belajar, lulus, dapatkan pekerjaan. Jalur yang terlihat sederhana, jalur yang selama bertahun-tahun dipercaya jutaan orang. Tapi bagi banyak lulusan olahraga, sesuatu mulai terasa aneh ketika mereka memasuki dunia nyata. Karena setelah wisuda, mereka mulai melihat bahwa peta yang diberikan selama kuliah ternyata tidak sesuai dengan medan yang sebenarnya. Mereka mulai mencari lowongan kerja, mereka membuka situs pekerjaan, mereka mengetik kata kunci yang berhubungan dengan olahraga, dan tiba-tiba pilihan yang muncul jauh lebih sedikit daripada yang mereka bayangkan. Sebagian menjadi guru olahraga, sebagian menjadi pelatih, sebagian mencoba masuk ke gym, sebagian menjadi instruktur kebugaran, dan sebagian lagi masuk ke pekerjaan yang bahkan tidak ada hubungannya dengan olahraga sama sekali. Ada yang jadi sales, ada yang menjadi admin, ada yang bekerja di toko, ada yang menjadi freelancer, ada yang akhirnya menerima pekerjaan apapun yang tersedia karena tagihan tidak bisa menunggu idealisme. Di titik itu, muncullah pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Jika selama ini kita membutuhkan olahraga, membutuhkan kesehatan, membutuhkan aktivitas fisik, lalu kenapa lulusan yang mempelajari semua itu justru kesulitan menemukan tempatnya? Dan mungkin jawabannya dimulai dari sebuah kesalahan yang sangat mendasar. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa kuliah dan pekerjaan memiliki hubungan yang sangat langsung. Bahwa jika sebuah jurusan ada, maka lapangan kerja untuk jurusan itu pasti tersedia. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Karena kampus dan pasar kerja sering bergerak dalam kecepatan yang berbeda. Kampus bisa terus menghasilkan lulusan setiap tahun, tapi pasar kerja tidak selalu tumbuh dengan kecepatan yang sama. Dan disinilah kita masuk ke masalah yang lebih besar. Jika diperhatikan, banyak universitas di Indonesia memiliki program studi olahraga. Setiap tahun mereka menerima mahasiswa baru, setiap tahun mereka menghasilkan lulusan baru. Angkatannya terus bertambah, tapi pertanyaan sederhana, apakah jumlah pekerjaan profesional di bidang olahraga bertambah juga? Dan jawabannya seringkali tidak. Disinilah ironi pertama muncul. Sistem pendidikan terus mencetak lulusan olahraga, tapi ekosistem olahraga profesional berkembang jauh lebih lambat daripada jumlah lulusan yang dihasilkan. Akibatnya, semakin banyak orang berebut peluang yang jumlahnya terbatas. Namun itu baru lapisan pertama. Lapisan kedua jauh lebih menarik. Karena bahkan ketika industri olahraga tumbuh, tidak semua pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan untuk sarjana olahraga. Lihat fenomena media sosial hari ini. Banyak influencer fitness memiliki jutaan pengikut tanpa latar belakang akademik olahraga. Banyak personal trainer terkenal membangun karir dari pengalaman pribadi, transformasi tubuh, dan kemampuan membuat konten. Banyak gym lebih tertarik pada kemampuan menjual paket latihan dibanding kemampuan menjelaskan biomekanika gerakan. Akibatnya, muncul situasi yang aneh. Seseorang bisa menghabiskan 4 tahun mempelajari ilmu olahraga secara formal, lalu harus bersaing dengan orang yang membangun audiens di TikTok atau di Instagram. Ini bukan berarti influencer salah, bukan berarti personal trainer non-sarjana tidak kompeten, tapi ini menunjukkan sesuatu yang penting. Pasar tidak selalu membeli nilai tinggi pada gelar akademik.
Pasar memberi nilai pada apa yang dianggap menghasilkan keuntungan, dan itu membawa kita ke lapisan ketiga. Selama ini, banyak orang menganggap olahraga sebagai kebutuhan, tapi dalam prakteknya, olahraga sering diperlakukan sebagai pelengkap. Ketika sekolah kekurangan guru matematika, masalah dianggap serius. Ketika sekolah kekurangan guru olahraga, seringkali tidak mendapatkan perhatian yang sama. Ketika perusahaan ingin memangkas biaya, program kesehatan sering jadi salah satu yang pertama dikurangi. Ketika anggaran terbatas, olahraga sering berada di urutan belakang. Artinya, secara budaya, kita mengatakan olahraga penting, tapi secara ekonomi, kita sering bertindak seolah olahraga tidak terlalu penting. Dan kontradiksi inilah yang akhirnya dirasakan langsung oleh para lulusan olahraga. Mereka belajar di bidang yang katanya penting, tapi memasuki pasar yang tidak selalu memperlakukan bidang itu sebagai prioritas. Lalu datang lapisan keempat, lapisan yang mungkin paling menyakitkan, karena ternyata masalah ini bukan hanya tentang olahraga. Masalah ini adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak orang masuk kuliah, semakin banyak orang mendapatkan gelar sarjana, pendidikan tinggi menjadi lebih umum dibanding sebelumnya. Di satu sisi adalah perkembangan yang baik, tapi di sisi lain, muncul fenomena yang oleh banyak ekonom disebut credential inflation. Ketika semakin banyak orang memiliki gelar, maka gelar kehilangan kemampuannya untuk membedakan seseorang. Dulu, memiliki gelar sarjana membantu menonjol. Namun hari ini, memiliki gelar sarjana seringkali hanya membuatmu memenuhi syarat minimum. Dan akibatnya, lulusan olahraga bukan satu-satunya kelompok yang mengalami masalah ini. Lulusan pendidikan, lulusan komunikasi, lulusan manajemen, bahkan beberapa lulusan teknik mulai menghadapi masalah yang serupa. Mereka melakukan semua yang diminta sistem, mereka belajar, mereka lulus, mereka memperoleh gelar, tapi garis finish yang dijanjikan terasa semakin jauh. Dan bagian yang paling jarang dibicarakan, banyak orang mengira masalah lulusan olahraga adalah sulit mencari pekerjaan. Padahal, seringkali masalah sebenarnya muncul setelah pekerjaan itu berhasil didapatkan. Karena ketika mereka tidak menemukan ruang industri olahraga, mereka masuk ke pekerjaan yang menerima semua jurusan. Menjadi admin, customer service, sales, staf operasional, dan untuk beberapa tahun, semuanya terlihat baik-baik saja. Sampai suatu hari, mereka ingin naik, ingin menjadi supervisor, ingin menjadi manajer, ingin membangun karir jangka panjang, dan disitulah mereka menyadari sesuatu yang menyakitkan. Banyak pintu yang terbuka untuk semua jurusan saat level awal, tetapi semakin tinggi posisinya, semakin spesifik syaratnya. Sistem yang dulu mengatakan bahwa semua sarjana memiliki kesempatan yang sama, perlahan mulai berubah. Gelar yang mereka dapatkan setelah 4 tahun kuliah tidak lagi menjadi keunggulan, bahkan terkadang menjadi hambatan. Akhirnya mereka berada dalam posisi yang aneh. Terlalu lama meninggalkan dunia olahraga untuk kembali, tapi tidak cukup relevan untuk berkembang cepat di dunia yang baru. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak lulusan olahraga tidak merasa gagal karena tidak mendapatkan pekerjaan. Mereka merasa gagal karena bertahun-tahun setelah lulus, mereka masih belum menemukan karir yang jelas. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak lulusan olahraga merasa frustasi. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak mau bekerja keras. Justru sebaliknya, mereka sudah bekerja keras sejak awal. Mereka sudah bangun pagi, mereka sudah latihan di bawah terik matahari, mereka sudah menyelesaikan tugas, mereka sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan uang. Tapi setelah semua itu selesai, mereka menemukan bahwa kerja keras tidak selalu menghasilkan kepastian. Dan yang lebih ironis lagi, kita hidup di era ketika kesehatan menjadi tren global. Orang semakin peduli dengan kebugaran, konten kesehatan tumbuh di mana-mana. Gym bermunculan di berbagai kota, brand olahraga menghasilkan miliaran rupiah. Dan di tengah semua pertumbuhan itu, banyak lulusan olahraga tetap kesulitan menemukan jalur karir yang jelas. Industrinya tumbuh, minat masyarakat tumbuh, tapi kesejahteraan sebagian lulusannya tidak selalu ikut tumbuh. Aneh memang, tapi inilah realita Fakultas Ilmu Olahragaan di Indonesia.